saking kan keselnya sampai dilemparin parang gitu. Iya, Parang sama pisau. golok. Nih bunuh-bunuhan aja katanya. Gitu. Udah berantem lah, biar aku yang lihat, biar aku yang jurinya kata gitu. Misal mengjudge orang itu sesuka hati mereka tanpa memikirkan sakit hatinya dari perkataan mereka gitu. Dia digaji untuk tiap hari Nabi lewat diludahi. Selalu melihat sisi positif dari cerita dan pengalaman seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Haji Muda, kembali lagi di tayangan di program Ngopi Bareng Ustadz bersama saya Husin Ja'far Al-Hadar. Santai aja, kita ngopi dulu. Siap. Ya, di sini kita akan melihat cerita dan pengalaman yang menarik untuk dilihat sisi positifnya dari tamu-tamu yang hadir ke program ini. Nah, sekarang di episode kali ini itu alhamdulillah tamunya ya gak jauh lah umurnya dengan saya, sama-sama milenial. Jadi kayaknya ngobrolnya akan lebih asik, akan lebih nyambung dan akan lebih kayak obrolan dua orang bro gitu, udah orang kawan gitu. Cuman mereka gak sendiri. Ini adalah si kembar dan kita akan ngobrolin tentang media sosial, ketaatan beragama dan generasi milenial. Itu tema kita bersama Rizky Ridho. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wih, Alhamdulillah. udah bro banget, udah kompak banget nih. Saking kambronya kompak banget ya. Alhamdulillah kita kabar baik. Habib gimana kabar Habib? Alhamdulillah kabar baik. Sebelum kita lanjut ngobrol nih, biar santai ngobrolnya dan programnya juga ngopi bareng Ustadz, kita ngopi dulu. Oke. Ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, alhamdulillah. Seret Bib. Suka ngopi nggak? Suka ngopi nggak? Alhamdulillah suka. Suka ya. Nah, pandemi nih. Ya, Bib. Kalian nih kan kerjaannya, karirnya berhubungan dengan kerumunan. Itu gimana ceritanya pandemi gini? Aduh, itu yang berat banget nih Habib ya. Alhamdulillah. Ya benar sekali kata Habib. Kita memang yang berhubungan dengan orang banyak, tentunya apalagi seorang penyanyi ya. Memang sangat erat banget hubungannya dengan orang banyak dan perkumpulan juga gitu kan ya, harus mengumpulkan massa juga. Udah gitu nunggu undangan juga, kondangan segala macam, nah dipanggil orang. Nah jadi untuk semasa ini alhamdulillah kita di rumah aja nih Bib. Di rumah gitu aja. Ya, di rumah aja alhamdulillah. Tapi di dalam diamnya kita di rumah itu kita juga berkarya nih Bib. Kita membuat lagu produktif terus lah sendiri di rumah gitu. Kita produktif, tapi ada sisi baiknya juga, pasti ada sisi baiknya. Setiap Allah ngasih musibah, cobaan, pasti Allah sisipkan nilai positifnya. Sisi yang harus yang kita pahami bahwasanya setiap musibah itu ada hal baik yang Allah kasih pelajaran buat kita. Yang pertama mungkin yang kita dapat, kita lebih akrab ya. Lebih banyak berinteraksi juga berdua gitu. Kebiasaannya kan sibuk dengan kegiatan, sekarang lebih di rumah, lebih banyak ngobrol bareng, sharing, pikirkan, bertukar pikiran, maunya satu yang gimana, maunya yang satunya gimana gitu. Kalian ngomong-ngomong serumah tapi beda rumah tapi satu dinding gitu loh. Oh, satu dinding. Masih tetangga lah. Oh, masih tetangga. Biasanya ada pintu di belakang. Betul. Ada dong. Pasti ada dong. Biasanya kalau di kampung-kampung dulu tuh buat pinjem gula, pinjem nasi. Benar. Jadi dipandang sisi positifnya aja lah Bib gitu. Memang kalau dikeluhkan pasti ya namanya kita public figure, yang kita penyanyi, otomatis kita ngumpulin massa terus kita nyanyi di depan orang banyak. Dan pasti itu job offer udah tidak sama sekali. Tidak sama. Kemarin tuh memang ada di masa-masa sulit ya, 3 bulan
atau 4 bulan terakhir lagi. Iya. Itu masa-masa sulit sekali. Dan untungnya kita orangnya nggak terlalu ini, Bib, nggak terlalu benar-benar apa yang sesuatu yang pengen tuh dibeli enggak. Iya. Jadi ngumpulin uang juga. Alhamdulillah kita punya tabungan. Itulah gunanya Itulah tabungan. guna tabungan Iya. tadi gitu. Pada saat seperti ini digunakan atau dibutuhkan. Nah, selain itu juga kan biasanya mungkin kita agak telat-telat sholatnya, sekarang lebih menunggu sholat, kita nunggu azan gitu. Oke, kadang. jadi banyak lah ya pelajaran yang Banyak didapat banget, alhamdulillah, banyak banget. Kalian emang nih tungguin aku masih Mana Iki, mana Idan? Iya, mana. Ada. Jadi Sekarang ini aja yang agak beda, Bib. Biasanya Sama sama banget. persis. biasanya sama persis. Ya. Itu emang di desain sama persis gitu sampai Yes, rambutnya desain gitu. nggak? Kemarin tuh Ido sebenarnya pengen dipotong tapi sedikit aja, taunya kepotong banyak gitu. Dan Iki nggak. Memang settingannya begini, Beb, dari kecil. Dari kecil ya. Iya, karena bapak juga tukang jahit, tailor. Jadi harus pakai baju yang sama setiap hari. Gitu. Jadi kalau nggak baju yang sama nggak dibuatin Nggak baju. celana juga gitu. Celana juga gitu semua. semuanya. Jadi Dari kecil takutnya bapak kan tukang jahit. Jadi ketika Iki pakai baju biru nih, Ido besok pakai baju biru, dikirainnya satu bajunya. Jadi gantian ya bajunya. Padahal kan bapak tukang jahit dua. Sampai-sampai kita distrap uang jajan ya Ki. Waktu SD itu nggak dikasih uang jajan sama sekali. Jadi kalian nih dari SD itu satu sekolah. Satu SMP sekolah, semua. SMA. Dan bahkan sekelas nggak? Sekelas bahkan. Ya ampun, sebangku. Kadang-kadang kalau Kadang memang- sebangku. Kadang sebangku. Nggak Dan bosan tuh. Tiap hari di rumah ketemu, di sekolah Malah, ketemu ya. malah kalau nggak ada kecarian, Bib. Oh iya. Ya, karena seneng waktu kecil dulu ada teman waktu mau pipis ada yang nemenin gitu. Kiki takut gitu kalau malam tuh ya dia nemenin. Karena pas kebetulan dia pipis, satu pipis juga, Bib. Serius tuh sampai segitunya. Harus segitunya, Bib. Kalau perbedaannya Kalau yang Habib lihat dari fisik, Nah, sok. rambut doang Dari wajah nih, Bib. Mana, Bib? nggak ada sih. Hah? Ya paling cuman kalau dari sini ya, cuman karena make upnya aja sih mungkin. Kalau yang itu cerah banget, yang Ridho enggak. cerah tapi berawan gitu. Cerah berawan. Mendung. Enggak ada sih serius. Kalau Iki itu ada gingsulnya. Oh, gingsu. Ridho nggak ada. Iya, itu enggak. Terus tipe muka dia tuh kayak lebih bulat gitu. bulat. Ido Ido lebih lonjong. Lebih lonjong. oval gitu. Kalau itu yang luarnya, kalau dalamnya. Sama sih kalau karena sifat itu sama, cuman sedikit bedanya karena Iki lebih mudian, Ido lebih kayak buru-buru ya. Buru-buru dalam hal mengambil tindakan atau apa itu selalu ini misalnya pengen ini harus dapat, harus itu hari itu juga harus Keinginannya dapat kuat. gitu. Jadi akhirnya saling melengkapi Saling juga melengkapi ya, sih betul satu Bib. sama lain. Jadi begitu Ido pengen menggebu-gebu dia yang nahan. Dia gini gitu. Terus tiap dari SD nih bareng bahkan sering sebangku gitu kan, artinya emang masih ada hal yang belum diobrolin antara kalian gitu, yang masih ini menurut Rito ada nih, Rizky yang nggak tahu, atau menurut Rizky ada nih Rito yang Nggak ada sih kayaknya ya, Ki. Iya nggak ada sih, Bib. Karena ini kita nih suka berantem, Bib. Sebenarnya suka berantem. Tapi 5 menit udah baik. baik kan. Ya itu bedanya kembar gitu. Jadi bukan kayak yang adik kakak gitu yang berantem mungkin 1 udah hari gitu. 2 hari Iya. marahan gitu. Enggak, ini 5 menit tuh udah baik. Paling lama berantem Paling tidur nanti buka mata udah baik. Bukan balik lagi. sehari paling paling lama. Enggak kan? lama sih. Nggak Sa. lama. Iya, belum sehari bahkan. belum. Masalah terbesar deh kalian nih apa yang bikin berantem? Bukan masalah terbesar aja sih, banyak sih, Bib. Masalah ada terkecil nggak aja itu. satu hal yang menurut kalian, wah ini nih yang pernah bikin kita betul-betul Dulu kalau untuk waktu kecil itu sering banget masalah berantem tuh masalah makanan. kanan. Jadi bener-bener kayak Upin Ipin itu bener udah itu ceritanya. Upin-Ipin. Masalahnya ayam udah. Satu mau paha, satu mau dada. Itu harus dua-duanya paha dua-duanya. Jangan ada yang dada satu Iya, paha. dan itu besar kecilnya harus sama, Bib. Ditimbang dulu. Itu besar kecil sampai segitunya. Dan bahkan biar adilnya nih, ini misalnya semangka yang dibelah gitu misalnya itu ya. Nah, salah satu dari kita tuh harus yang belah. Terus yang memilih itu nanti yang nunggu ya misalnya Iki. Misal, Ido yang potong, seret. Nah. Ido nggak boleh milih. Iki yang duluan milih. Karena ide yang sendiri yang motong. Iya, yang motong. Nanti Kalau salah potong gede besar, berarti dia yang dapat yang besar gitu. besar ya? gitu. Itu adilnya begitu. Gila ya, Dulu waktu segitunya. ya. Tapi sekarang sudah mulai kayak dewasa, sudah mulai mengerti gitu. Iya.
bahwasanya sampai kapan sih begini terus gitu kan. Orang tua sampai pernah tuh waktu dulu karena sampai saking kan keselnya sampai dilemparin parang Iya, parang sama pisau. golok. Nih bunuh-bunuhan aja katanya. Gitu. Udah berantem lah, biar aku yang lihat, biar aku yang jurinya kata mama gitu. Kalau orang Sampai kampung kan segitunya. gitu Tapi ya. sekarang sudah mulai dewasa, ya alhamdulillah sekarang sudah menjadi public figure dan sudah bisa membanggakan kedua orang tua. Jadi ya sedikit banyak yang mencoba untuk membanggakan kedua orang tua lah sekarang. Dengan bersikap baik, bersikap tidak berantem di depan orang tua, tidak saling musuhan di depan orang tua, itu lebih baik sih. Kalian umurnya berapa? Sekarang 23. 23. Kalian nih di karir juga begitu, harus selalu bersama gitu nyanyi. Alhamdulillah Bib, kemarin tuh juga kita ngikutin kompetisi dangdut ya. Dan rencana sih pengennya sendiri-sendiri. Tadinya. Berasa kayak wah suaraku lebih bagus gitu kan. Iya, Sendirilah gitu. Sendiri. Nah, tapi ada masukan dari abang, kakak sok atuh berdua ngapain sendiri-sendiri, kalau memang bisa berdua mah. Ya udah akhirnya berdua. Alhamdulillah rezekinya berdua, Bib. Gitu. Karena kata bapak kalau memang ada rezeki itu pasti harus. Ya, di balik nama itu pasti kan ada suatu doa dari orang tua atau dari orang yang ngasih nama gitu. Mau dari kakek kayak dulu yang ngasih nama kita kakek. Jadi rizki dan ridho gitu. Kalau memang dapat rezekinya Allah gitu, pasti karena ridhonya Allah gitu. Jadi itu harus bareng. Ketika Allah meridhoi, pasti insya Allah rezeki pasti jalan. Kalau dapat rezeki nggak ada ridho, akhirnya rezekinya nggak diridhoi. Makanya harus Jadi barengan, gitu terus ya harus barengan. Jadi contohnya gini Bib. Jadi Iki misalnya dapat uang jajan nih dari diam-diam lah bapak ngasih Iki 5.000 gitu. Ido tanpa sepengetahuan Ido. Tanpa sepengetahuan Ido. Tapi tiba-tiba mama tuh nanti ngasih Ido 5.000 dengan jumlah yang sama. Jadi nggak bisa dibedain gitu. Nggak bisa dibedain banget. Walaupun diam-diam ngasihnya, misal nanti Iki dapat sesuatu endorse kayak atau apa kayak yang mungkin di Iki sendiri, pasti Ido nanti dapat ke yang lain gitu. Dan nilainya nilai sama. Bib. Dan untuk nilai sekolah juga gitu. Bedanya tipis 1 atau 2. 3 lah gitu. Sampai segitunya. Jadi memang kayaknya kita memang harus barengan sih. Dan sampai bapak tuh punya sampai bilang kita punya uang kemarin itu jadi mau nyari rumah gitu. Jadi mau rumahnya masing-masing ya Ki. Iya tadinya udah Iki DP-in yang satu rumah gitu. Bapak kalau memang nggak rumahnya bareng dekat satu komplek, bapak nggak akan mau pergi ke Jakarta. Katanya nggak mau ngelihat kalian. Sampai dia bilang udahlah kumpulin duit bareng-bareng beli rumah yang gede, udah satu rumah katanya. Mana bisa nanti berkeluarga gitu. Berkeluarga masing-masing. Makanya akhirnya nggak tahu kenapa bisa dapat rumah yang 2 rumah yang satu dinding gitu. Mirip juga tuh rumahnya. Sama. Terus bagi kalian sendiri nih, menurut kalian berkah atau musibah nih media sosial? Tergantung. Kalau kita selama pakai media sosial nih banyakkan manfaatnya bagi kalian atau jeleknya? Kalau kita nih Bib ya, tergantung orangnya. Misalnya kita nih di public figure dan disorot oleh masyarakat juga. Ketika kita mengarah yang lebih baik, itu pastinya pahalanya juga akan sama kan Bib ya. Nah, amal yang katanya kan segala sesuatu yang kita ajarkan itu kalau memang orang itu mengikutinya, pahala yang sama untuk kita kan Bib ya. Nah, makanya ketika kita untuk mengarahkan yang lebih baik, itu pasti efeknya juga banyak Bib, dan tanggung jawabnya juga pasti besar juga ketika kita mengarahkan yang lebih baik atau tidak baiknya gitu. Kalau menurut Iki sih kalau selagi kita bisa masih dipandang sama fans, lakukanlah yang terbaik aja sih kalau menurut Iki gitu. Dan bahkan niatkan aja untuk perbaiki diri sendiri. Nah kalau memang niatnya untuk ria, itu pasti udah nggak dapat pahalanya ya. Nggak dapat pahalanya, walaupun baik. Gitu. Terus Dok, kan kalau yang negatif sudah banyak lah ya, bullying dan lain sebagainya. Ini yang positifnya kan, diantaranya media sosial itu sekarang orang bisa ngaji di YouTube, bisa belajar agama di media sosial. Gitu kan. Bahkan orang sekarang public figure pun yang notabene biasanya tidak dekat sekali ketaatannya dalam beragama, sekarang bahkan penampilannya sebagian sudah sangat islami gitu. Nah kalian nih, Ridho misalnya, melihat fenomena itu gimana? Kalau Ido sih ngeliatnya mungkin di tengah kesibukannya dia menjadi menjalani dunia entertain, dia sudah menyempatkan waktunya untuk belajar, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Apalagi sekarang itu sudah banyak ustadz-ustadz yang kondang ya. Itu menurut Ido kayak
suatu hal yang luar biasa sih menurut Ido. Dia sudah menyempatkan aja waktunya untuk berkumpul dengan orang-orang baik, itu luar biasa gitu. Dulu sebelum pandemi kita aktif sekali ikut kajian ya, Kajian musyawarah. Jadi alhamdulillah setiap ada jadwal kajian kita juga hadir gitu. Ido sempatkan sih waktu itu gitu. Bib, iki ada sedikit mau nanya nih, Bib. Nih. Kalau ini kan di eranya memang sosial media nih, gitu ya. Dan apalagi kalau memang kita tuh di public figure pasti ada plus minusnya, Bib ya. Pasti harus siap, mau nggak mau itu memang harus siap dengan cacian dan makian, Bib. Nah, bagi pengguna sosial media yang mungkin menggunakan akun sosial medianya yang tidak baik, itu hukumnya gimana tuh, Bib? Misal mengjudge orang itu sesuka hati mereka tanpa memikirkan sakit hatinya dari perkataan mereka gitu. Yang mereka hujat gitu. Itu gimana tuh hukumnya, Bib? Sebenarnya kan di Quran dipandu itu untuk kita menggunakan media, kalau sekarang media sosial, atau untuk kita berkomunikasi dengan orang lain, itu prinsipnya dua. Yang pertama, sampaikan segala sesuatu yang benar. Yang kedua, benar pun kalau tidak bermanfaat bagi orang lain, itu jangan sampaikan. Jadi kebenaran yang bermanfaat baru disampaikan. Sekarang itu hoax, nggak benar, dan manfaatnya nggak ada, malah keburukannya yang ada itu mudaratnya banyak disebarkan. Mudaratnya yang banyak yang kemudian sering disebarkan oleh orang lain. Nah, hukumnya gimana? Gini, kita itu kalau punya dosa ke Allah, misalnya kita nggak sholat, itu masih tobatnya ya ke Allah. Tinggal kita sujud, tobat, selesai. Tapi kalau kita sudah nyakiti hati orang lain, nyakiti hati manusia, apalagi bukan fisik loh, hati kan, yang sulit sekali diobati, itu dosanya tidak akan diampuni sama Allah kecuali dimaafkan oleh manusia itu sendiri. Berarti gitu ya, Bib ya? Dan sebaliknya malah kata dalam salah satu hadis qudsi itu dikatakan pahala ibadah termulia itu adalah idkhalus surur fi qalbil ihwan, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Jadi ibadah termulia itu memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Bayangin kalau kita memasukkan rasa sengsara ke hati orang lain, itu berarti sebaliknya dari ibadah kan. Dosa paling mengerikan, itu salah satu dosa yang paling mengerikan. Cara untuk kitanya nih, untuk sebagai public figure yang mungkin selama ini kena hujat atau seperti cacian atau makin, itu sikap kita terhadap mereka tuh kita ambil kepada mereka apa gitu. Padahal kita tuh kan nggak kenal nih Ustaz ya, Habib ya. Jadi perlakuan kita tuh seperti apa ke mereka gitu. Ini ngopi bareng Ikido ya. Iya, Ikido kayaknya. Jadi ini podcast kita ya. Kita dikasih harapan untuk bertanya sama Ustaz Habib. Jadi ya kita manfaatkan. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Hak kalian adalah mengklarifikasi dengan cara yang terbaik. Karena Nabi Musa aja ke Fir'aun yang mengaku Tuhan, ketika Allah suruh untuk mendakwai Fir'aun, dakwahlah dengan cara yang terbaik. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan cara-cara yang terbaik pokoknya. Jadi klarifikasilah dengan cara yang terbaik, dan kemudian tanpa terbebani oleh apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi klarifikasinya mau diterima enggak terserah. Karena tanggung jawab kita bukan kepada orang lain, tanggung jawab kita itu kepada Allah. Jadi kita itu harus tampak baik di mata Allah, nggak perlu terlihat baik di mata manusia. Bahkan kalau kita terlihat buruk di mata manusia padahal aslinya baik, itu pahalanya berlipat ganda. Karena artinya kita terjauhkan dari riya gitu. Nah, yang kewajibannya itu, yang haknya, kewajibannya adalah memaafkan orang yang menghujat kita, dan memaafkannya itu ya memang betul-betul harus dari hati gitu. Nabi itu di Taif itu dilempar kotoran, dilempar batu, beliau memaafkan. Bahkan ada satu Yahudi suruhan Abu Sufyan yang punya SOP-nya nih, dia digaji untuk tiap hari Nabi lewat diludahi. Bayangin itu kerjaan apa, kata saya kan, ngeludahin Nabi. Akhirnya sampai suatu hari dia sakit, Nabi gak pernah balas ludah, tapi Nabi senyum aja balasnya. Akhirnya sampai satu hari kemudian dia sakit, Nabi jenguk dia gak kaget nih, gak mungkin, masa Muhammad bin Abdullah yang Nabi itu, yang tiap hari saya ludahi, yang jenguk saya, gak taunya beneran. Akhirnya bergetar tubuhnya melihat Nabi Muhammad, dia peluk, dia nangis, dan dia masuk Islam. Nah, ngomong-ngomong haji muda nih, ini kita ngobrol ke teman-teman haji muda, dimana kita nih berharap teman-teman nih nggak cuman dari muda
mencita-citakan pergi ke Eropa atau minimal pergi ke Bali, atau yang paling sederhana deh pergi ke mana kayak ke Bogor Puncak gitu Keluar kalau yang di kota Jakarta. Nah, kita pengen nih, kita dari muda juga sudah punya keinginan untuk pergi ke Mekah dan Madinah untuk berangkat haji. Iya. Nah, ngomong-ngomong, kalian udah haji belum? Kalau haji sih belum. Cuman orang Belum. tua sudah menyarankan dan kita juga lagi berusaha untuk ngumpulin uang. Iya, Oke. kalau untuk orang tua mudah-mudahan insyaallah doain 2023 insyaallah udah berangkat. Oh, orang tua sudah ya? Mereka sudah daftar di tahun 2010 waktu itu. 2010 berangkat 2013. berarti waktu itu masih 10 tahun. 10 tahun, iya. Jadi bayangin waktu itu, apalagi sekarang waktu katanya tunggu udah jangka nunggunya itu 15 sampai 20 tahun. panjang itu kan, ya, Bib, udah. Jadi kayaknya kita memang harus mempunyai niat dari awal, dari dini ya. Iya. Jadi memang punya niat dari awal, dan itu nunggunya kan 15 tahun. 15 tahun. Jadi apalagi kan kalau ibadah itu memang harus jiwa yang fisik yang Fisik yang kuat, kuat. kan ibadah yang mungkin nantinya akan menguras tenaga juga ya Ki. Iya, haji itu ibadah fisik sih emang. Ibadah fisik ya. Ibadah Jadi kan fisik. memang dipersiapkan dari muda sih, Bib. Iya, dan sebenarnya umur 18 tahun itu sebenarnya sudah bisa berangkat haji. Oh, udah bisa Bib. Bahkan kalau nabungnya itu dari umur 12 tahun sudah bisa nabung hajinya itu. Karena kan nunggunya kan lama. Jadi kalau ibarat kata kita mulai daftar dan menabung dari 12 tahun, tentu kalau 12 tahun yang nabungin orang tuanya biasanya kan. Iya. Nah, itu berarti kurang lebih umur 32 paling lambat dia sudah berangkat haji, kan seru tuh. Haji muda. Haji muda dan kita ya kan Mas, ketika fisiknya haji masih itu kuat. fisik kuat dan ada pengalaman-pengalaman yang nggak bisa ditukar apapun, bahkan nggak bisa ditukar oleh umroh. Iya benar-benar. Karena di haji kan ada banyak ritual-ritual tertentu yang nggak bisa ada di dibadalin umroh. juga Bib ya. Nggak bisa, dan ketika wukuf tuh kita tuh benar-benar akan merasakan bagaimana kayak di mahsyar, semua orang kumpul di satu tempat. Tapi Habib udah, Bib. Nah, ini problemnya, saya juga belum. Cuman kan gini, Amin, mudah-mudahan kita ya, itu ya. harus kumpul sama orang-orang baik. Lihat salah satunya orang-orang yang pulang haji itu, karena dia kan masih ada malaikat. Ada malaikat ya samping. Sehingga kita kalau bisa memeluk mereka, kemudian mencium mereka, kecuali di masa pandemi gini ya. Jadi memeluk mereka agar kita mendapatkan doa dari mereka dan keberkahan dari mereka. Nah, itu saya sering kumpul tuh, sehingga banyak cerita kan makin pengen akhirnya. Keinginan sudah ada, tinggal kemudian kemampuannya. Nah, kalian tahu nggak dana yang harus kita storekan tuh untuk haji berapa? Berapa tuh Bib? Biasa Kita kan, nggak tahu sih, biasa kan biasanya. kalau haji itu biasanya 35 ya, Bib. Kalau umroh kan paling ya 30. 30-an, ya. ya betul 25-an. Tapi kan haji itu 40 hari. Kalau umroh kan cuma 9 hari atau 10 hari, 12 hari. Iya kan. Sama perjalanan itu Sama pun. perjalanan. Iya, Itu betul. pun kalau haji kan 40 hari. Jadi sebenarnya biaya haji itu 70-an juta. 70-an juta Iya. Bib. Jadi kita cuma bayar separuhnya aja. Jadi yang nombokin siapa, Bib? Jadi yang nombokin sebenarnya adalah pemerintah Pemerintah. gitu. Jadi pemerintah sebenarnya yang mengatur. Dari uang yang kita store itu yang 35 itu kemudian diatur oleh pemerintah dengan investasi berbasis syariah yang akuntabel, yang kompeten dan transparan. Ada di websitenya. Nah, yang mengatur itu nama lembaganya adalah BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, sebenarnya manfaatnya itu bahkan bukan hanya kita berangkat haji, walaupun store-nya 35 juta, itu kan diinvestasikan secara syariah. Nah, ketika investasi itu nilai manfaat atau virtual account dari dana yang kita setorkan itu bisa juga kita cek di va.bpkh.go.id. Nah, artinya manfaatnya itu ketika diinvestasikan secara syariah itu buat banyak orang, buat manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat Islam. Jadi kita tuh akhirnya dapat 2 pahala gitu. Pahala berangkat haji dan pahala mensejahterakan ekonomi Manfaat umat. dari kita yang mengumpulkan uang tadi ya Bib. Mengumpulkan uang tadi. Dan apalagi kan seandainya nih, naudzubillah sih sebenarnya, amit-amit gitu, kalau kita akhirnya nggak jadi berangkat haji karena misalnya umur atau karena kita sakit. Gitu. Tapi kan niatnya seorang mukmin, kata Nabi, sudah dihitung sebagai amalnya. Karena ada kisah misalnya seorang tabi'in yang dia nggak berangkat haji. Dia nih kerjanya sol sepatu gitu. Jadi dia ngumpulin duit selama 30 tahun tuh untuk berangkat haji. Tapi menjelang mau berangkat haji,
dia itu tetangganya ada tetangganya yang seorang janda tua punya 6 anak dan kelaparan. Dan akhirnya dia datang ke rumah janda itu karena ada wangi masakan yang istrinya yang lagi hamil pengen, coba mintain. Akhirnya dia ketok pintu rumahnya, ternyata janda 6 anak. Saya boleh nggak minta makanan buat istri saya yang lagi ngidam gitu. Kemudian kata si perempuan janda ini, nggak bisa karena makanan ini halal bagi kami, haram bagi kalian. Kok bisa, kata dia? Iya, karena ini bangkai yang dia masak. Nah itu haram bagi kalian tapi halal bagi kami karena darurat, gak ada lagi yang mau saya makan. Nah akhirnya dia ambil tuh dana hajinya semua, dia kasih ke si janda tua ini untuk perekonomian dia dan 6 anaknya. Ternyata ada jamaah haji tahun itu yang kemudian setelah haji datang ke dia. Saya pas haji ketiduran di Masjidil Haram dan mimpi kamu menjadi jamaah haji terbaik di sisi Allah di tahun ini. Karena amalnya itu. Karena dia sudah niat tuh dan sudah nyetor gitu. Nah, jadi begitu kita sudah niat dan kita sudah nyetor, maka kita tenang. Karena apapun yang terjadi kita sudah punya niatan haji sehingga dihitung sebagai amalnya, dan amalnya bukan amal haji doang, artinya mensejahterakan umat itu karena dananya kan dikelola oleh BPKH. Iya benar Bib. Oke Bib, jadi ngomongin masalah niat karena memang segala sesuatunya memang harus diniatkan dulu Bib. Jadi ketika memang ada orang tua yang mungkin punya niat untuk anaknya masih umur misal 14 tahun lah umur anaknya, terus punya niat nih pengen daftarin haji anaknya. Karena kan memang haji ini dalam proses masa nunggunya lumayan panjang, lama. Bisa 10 tahun bahkan 15 tahun sampai 20 tahunan gitu. Jadi itu caranya gimana sih Bib sebenarnya? Iya, sebenarnya si orang tua ini tinggal mendaftarkan anaknya untuk dapat kuota haji ke bank-bank syariah yang jumlahnya 32 sekitar di Indonesia, dan itu dinaungi BPS BPIH. Namanya Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jadi tinggal daftar di situ. Daftar di situ. Bank terdekat yang syariah. Yang syariah store 25 juta, sekitar 25 juta untuk kemudian dapat kuota haji. Itu 25 juta itu untuk pendaftaran di awal. Ngambil kursi. Nanti baru setelah waktunya dekat nanti diinformasikan untuk melunasi. Jadi totalnya nanti sekitar 35 juta. Nah, Habib, Iki pernah dengar juga nih Haji Plus nih gitu. Prosedurnya sama sebenarnya melalui bank-bank syariah tadi yang jumlahnya sekitar 32 itu, dan semua tetap dinaungi BPKH. Jadi kita mendaftar dan store, kemudian tinggal tunggunya mungkin antara 4 sampai 5 tahun. Nanti bergantung lah dari pendaftaran kita, nanti kita memilihnya yang mana. Nah, itu biaya untuk pendaftarannya berapa tuh, Bib? Iya, biayanya sih sekitar 65 juta. Itu untuk ngambil kursi? Iya, tapi itu tetap sebagai bentuknya sih kisaran. Untuk ngambil kursi sekitar 65 juta. Jadi baru kemudian ketika waktunya sudah dekat dikabarkan seperti haji reguler untuk kemudian melunasi. Nah, itu melunasi sampai berapa tuh, Bib? Itu sih tentatif sih, tergantung melalui travel mana kita berangkatnya, karena kan menentukan hotelnya kita di mana, jaraknya dengan Ka'bah sejauh apa, kemudian bintangnya berapa dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau haji masih muda tuh jadi bakal seru banget, bisa sama istri, mungkin honeymoon gitu, honeymoonnya ke mana? Ke Mekah, Madinah, kan Masya Allah sekali. Tapi memang kadang kan orang itu punya rencana kuliah ke luar negeri, dia punya rencana traveling ke luar negeri, dia punya rencana ini dan itu ke luar negeri. Tapi kalau haji kadang itu tidak serius kita rencanakan. Nah, makanya kita tuh perlu merencanakan sedari muda untuk berangkat haji. Pokoknya rencana saya cuma satu tadi tuh, gitu. Itu ya, menikah ya. Menikah. Iya, nikah muda udah mulai tren kan. Haji bareng istri. Nah, nikah muda nih kan udah mulai tren. Nah, seharusnya haji muda ini kita trenkan juga. Boleh dong. Siap nih ya Rizky Ridho mentrendingkan haji muda ya. Amin. Tapi kata Nabi kan sebaik-baiknya ngetrenin sesuatu itu dengan keteladanan. Jadi kalian harus jadi haji muda dulu. Amin, insyaallah, mudah-mudahan. Baru kemudian penyanyi gak nyanyi itu kayak sholat gak pakai wudhu. Jadi harus nyanyi kebetulan nih. Ya mana udah ada mic di depannya. Daripada saya yang nyanyi jadi rusak ini podcast dan tayangan YouTube, jadi algoritmanya jadi ngeblur gitu. Jadi mending kalian yang nyanyi. Apa kita coba ya, Bib ya? Coba.
Innal habibal mustafa zurafati wa zuwafa wa zikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Itu sih kekuatannya nyanyian dan musik itu, kadang kita bisa lebih dahsyat dari ceramah gitu. Oh, iya, Kita iya. bisa jadi sahdu Bener, gitu. Bib. Nah itu tergantung juga tuh Bib dengan kata-katanya. Iya. Kan Bib ya, bisa membawa kemudorotan dan bisa membawa kebaikan juga nih. Iya, tergantung kata-katanya. niatnya. Dan Betul. nyanyinya juga kalau dari hati itu pasti memanggil hati-hati yang lain juga. Biasanya itu dari hati sampai ke hati. Sampai ke hati. Mantap. Sudah. Dan sesuai dengan nyanyian terakhir, jadi pesannya bahwa memang mengingat Allah dan Rasulnya itu menenangkan hati kita dan menjadi obat syifa bagi hati kita. Jadi kalau tadi Rizky cerita gimana sih pada akhirnya ini menanggapi fitnah atau apapun kepada saya, itu salah satunya yang utama adalah dengan mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Dan buat para netizen, ini kan kita ngobrolin media sosial juga, sebaik-baiknya manusia kata Nabi adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Oke. Dan seminim-minimnya manfaat adalah tidak mengganggu orang lain. Oke. Dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan apapun yang ada pada dirinya. Terima kasih Rizky Itu jadi Ridho. quotes banget tuh Ustaz Habib. Jadi quote ya? Quotes Iya. banget tuh. Sebanyak-banyaknya manfaat. Sebaik-baiknya Sebaik-baiknya manfaat itu adalah manfaat. menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang dan lain. paling sedikit adalah tidak mengganggu, Tidak orang, mengganggu lain. orang lain. Tuh guys. By Habib Hussein Ja'far Al-Haddar @BPKH di Iya, BPKH. Masya Allah. Hari ini Habib ya. Quotes hari ini. tuh. Pokoknya Oke. Habib terima kasih banyak Iki Ido Terima udah kasih. diundang di sini. Dan bisa Mudah-mudahan- menjadi masukan juga untuk Iki dan Ido tentunya Iya. Bib, tentang mengenai betapa pentingnya untuk berhaji muda. Iya. Ya, Semoga bermanfaat. mudah-mudahan bisa menginspirasi juga teman-teman yang nonton, bisa memberikan semangat juga buat teman-teman untuk buat orang nabung juga gitu, dan orang tua yang punya niat untuk ibadah haji anaknya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana insyaallah. Amin Nah, insyaallah. sebelum kalian pergi nih, kita ngopi dulu. Ngopi lah. Kita Karena habiskan. ini ngopi Allahu bareng Akbar. Ustadz. Siap. Santai aja ya.